Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Halo, hari ini aku akan berbicara tentang apa sih kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam pendidikan adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks akses dan perlakuan dan kesempatan untuk memperoleh belajar dan perkembangan. Hal ini menuntut penghapusan diskriminasi dan stereotip gender yang dapat menghambat salah satu pihak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. 3 strategi untuk mengatasi kesetaraan gender. Yang pertama, edukasi tentang kesetaraan gender. Edukasi bisa melalui sekolah, seminar, atau kampanye sosial untuk mengubah pola pikir bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa membedakan gender. Yang kedua, melibatkan keluarga dalam perubahan mindset. Pendidikan membuat perempuan jauh lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dukungan keluarga membuat perempuan jauh lebih percaya diri dalam belajar. Yang ketiga, memberikan ruang perempuan untuk menentukan pilihan sendiri. Perempuan perlu diberi kebebasan untuk memilih jurusan, profesi, atau cita-cita sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Contoh isu dari kesetaraan gender adalah di beberapa daerah masih banyak perempuan yang menghadapi stigma bahwa mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya mereka akan jadi ibu rumah tangga. Contohnya adalah ada seorang siswi yang ingin melanjutkan kuliah namun orang tuanya melarang karena orang tuanya beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari Universitas Negeri Malang terkait kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Bagi seorang yang sedang mengenyam pendidikan tinggi, bagaimana tanggapan Anda secara pribadi ketika mendengar anggapan bahwa perempuan tidak perlu kuliah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Kalau menurut saya nggak setuju dengan statement tersebut karena kan perempuan juga punya hak untuk menentukan hidup mereka. Kalau misalkan mereka itu semacam kuliah tapi nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, kan itu juga urusan dia gitu loh, bukan suatu kejahatan yang melanggar suatu norma, kita kan enggak. Saya kurang setuju, ya lebih mendekati tidak setuju ya kalau perempuan itu tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Mengapa? Karena setiap individu itu mempunyai hak dan hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, termasuk perempuan, di mana perempuan nanti walaupun setelah menikah akan lebih banyak di rumah, namun menurut saya harus tetap mengenyam pendidikan tinggi untuk yang pertama memberikan pendidikan dini kepada anaknya, lalu yang kedua bagaimana cara mengelola keuangan, itu kan juga butuh pendidikan atau wawasan yang lebih luas seperti itu. Banyak yang berargumen bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan. Nah, sejauh mana Anda setuju bahwa akses pendidikan tinggi justru memperkuat kemampuan seorang perempuan untuk membuat pilihan hidup yang benar-benar otonom dan terinformasi? Kalau menurut saya, semakin berpendidikannya seorang perempuan itu akan berdampak perempuan tersebut semakin punya banyak pandangan atau punya banyak semacam pikiran gitu loh. Jadi mereka itu menentukan suatu pilihan, mau memilih menjadi rumah tangga atau kerja, itu mereka itu akan semakin mempertimbangkan dari berbagai aspek gitu, karena kan pendidikan itu kan semakin membuka pengetahuan ya. Jadi mereka itu semakin melihat itu dari si A, B, C. Kalau misalkan saya milih pilihan A itu nanti apa yang terjadi, kalau misalnya saya memilih pilihan B apa yang terjadi gitu. Jadi semakin banyak kemungkinan yang terjadi, dan mungkin itu juga akan semacam membaikkan hidup mereka gitu loh, karena kan perempuan juga bakal memilih apa yang terbaik untuk hidupnya. Bahwa perempuan harus mengenyam pendidikan tinggi. Mengapa? Seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk
mengenyam pendidikan tinggi, di mana dengan pendidikan tinggi wawasan mereka itu akan lebih luas, sehingga dalam bertindak, berucap atau berpikir mereka itu dapat mengaturnya, tidak secara langsung kayak ceplos-ceplos seperti itu, tidak. Dan ketika mereka sudah menikah, tentu saja mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, di mana ketika memiliki anak tentu saja mereka harus mendidik anaknya dengan pendidikan yang tinggi. Diharapkan seorang perempuan itu dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga menjadikan anak bangsa yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, langkah atau edukasi seperti apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir tersebut, khususnya di kalangan teman sebaya dan adik-adik kelas yang lebih muda? Dalam PKN itu kan ada yang namanya hak dan kewajiban. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing kan. Dan yang pasti beberapa itu kan nggak mungkin sama. Nah, jadi mungkin antara laki-laki dan perempuan itu kalau misalkan ada suatu kegiatan atau suatu masalah atau suatu hal itu diusahakan disesuaikan dengan hak dan kewajibannya masing-masing gitu, agar mereka itu bisa hidupnya itu apa ya, bisa dikatakan lebih nyaman gitu loh. Walaupun sekarang itu kesetaraan gender itu semakin digaungkan, tapi kan yang pasti kan laki-laki dan perempuan itu kan punya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Menurut saya langkah yang harus atau upaya yang harus dilakukan untuk memutus ya, bukan memutus tapi memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait kesetaraan gender itu yang pertama. Ketika di lingkungan sekolahan, terutama masih ya anak-anak pastinya siswa-siswa SD, SMP maupun SMA sampai perguruan tinggi tentu saja terdapat mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana dengan pendidikan kewarganegaraan itu berisi materi hak dan kewajiban. Nah, di situ mereka itu dikenalkan lalu diberikan pemahaman bahwa hak setiap manusia itu sama, dan mungkin untuk kewajiban itu berbeda, jadi lebih diberikan pemahaman terkait hal tersebut. Lalu yang kedua, melalui sila-sila Pancasila itu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maupun sila-sila yang lainnya yang tentu saja itu akan memberikan suatu dampak positif terhadap setiap individu untuk menjadi pribadi atau individu yang lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila dan memahami hak serta kewajiban dengan baik. Kesetaraan gender berarti memberikan hak kepada laki-laki dan juga perempuan untuk mendapatkan akses yang sama, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga rumah.